أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ahibati fillah, dan ternyata ada orang-orang yang sakit jantung. Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan penyakit hati ini. Di surah Al-Baqarah ayat 10 Allah berbincang tentang sekelompok orang-orang munafikin. Ingat, orang munafik itu pakaiannya sama kayak orang Islam, penampilannya sama, bahkan mungkin kelihatan lebih alim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kata Allah Azza wa Jal, kalau kamu melihat orang-orang munafik, kamu akan terkagum-kagum dengan penampilan mereka. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau ngomong, Masya Allah, sangat memukau. Itu orang munafik. Dan mereka berkata, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, ada sebagian manusia yang lisannya mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, saya ini orang Islam. Mungkin kalau bahasa sekarangnya kayak gitu, Muslim saya bela Islam, saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bohong. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Apa masalahnya sama mereka? Ternyata Allah mengatakan fi qulubihim marad. Di hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakitnya buat mereka. Ini yang kita bicarakan. Apakah kita yang duduk di tempat ini? Apakah kita yang bersama-sama menyimak termasuk orang-orang beriman? Atau kita hanya pura-pura beriman, hanya belum kelihatan? Orang-orang munafik itu akhirnya kelihatan. Di kota Mekah tidak tampak orang-orang munafik. Kenapa? Karena umat Islam lemah. Yang muslim aja sembunyi-sembunyi. Tapi di kota Madinah, tatkala Islam jaya, orang-orang munafik menyembunyikan diri. Salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Satu shaf bersama Abu Bakar Siddiq. Mungkin di sebelahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin di belakangnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Salat mereka. Kenapa? Karena Islam jaya, mereka ketakutan untuk menunjukkan hidung belang mereka. Tapi ada peristiwa-peristiwa yang memaksa mereka untuk menampakkan jati diri mereka. Ketika perang Uhud, 300 orang memisahkan diri dari pasukan umat Islam. Ketika perang Tabuk, datang minta maaf, gak bisa ikut perang, ada urusan ini itu. Nampak. Maka bicara penyakitnya di hati nanti akan nampak dalam perbuatan. Allah mengatakan fi qulubihim marad. Ada penyakit. Di surat Al-Ahzab ayat 32, ketika Allah memerintahkan kepada istri-istri Nabi agar mereka menjaga omongan mereka, cara bicara mereka, Allah mengatakan fala takhda'na bil qaul. Nih ibu-ibu, mak-mak kalau ngomong sama laki-laki, tolong yang tegas. Jangan melemah lembutkan suaranya. Ibu-ibu ini melemah lembutkan suaranya kapan? Kalau nawar barang. Pasar, ayolah, jok larang-larang. Sama suaminya tegas. Sama pedagang lemah lembut.
Allah mengatakan fala takhda'na bil qaul. Jangan. Kalau bicara sama laki-laki itu yang tegas. Jangan berlemah lembut. Kenapa? Fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Nanti itu orang yang ada penyakit di hatinya jadi ambisi untuk menggodamu. Kalau kita lihatlah perempuan-perempuan yang menjadi korban umpamanya pemerkosaan, pelecehan seksual, naudzubillah, bermula dari mana? Ngomongnya. Coba ngomongnya tegas. Itu laki-laki sudah nggak berani. Wis ojo, nggak iso. Tapi kalau sudah lemah lembut sambil senyum, maka akhirnya yang berpenyakit, penyakitnya itu timbul. Ada istri-istri yang tahu diri dia. Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia. Cukup sudah ibunya merawat dia. Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia. Cukup sudah.